7 September 1675 Kota Ambon berdiri, tepatnya sudah 445 tahun. Di 7 September nanti usia Kota Ambon. Kita akan memperbincangkan outlook dan kemajuan Kota Ambon yang memang harus maju dan akan mandiri dalam waktu kedepannya. Saat ini Kota Ambon sudah berusia 445, usia yang sudah memang cukup tua dari kota-kota lain di Indonesia. Nah, kita akan menggambarkan bagaimana kemajuan kedepannya Kota Ambon dengan penduduk yang hampir 500.000 ini. Nah, bagaimana menurut Bung Ulis? Jadi Kota Ambon ini adalah salah satu kota yang tertua di Republik ini. Yang pasti pada tanggal 7 September nanti dia berusia 445 tahun. Kalau kita mencoba untuk melihat perkembangan pembangunan yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Ambon selama 10 tahun terakhir ini, berdasarkan data-data yang ada, saya melihat bahwa Kota Ambon sudah dapat dikatakan sebagai kota yang maju. Mengapa saya katakan Kota Ambon sebagai kota yang maju? Karena beberapa indikator ekonomi sosialnya sudah melampaui target-target yang menjadi standar dari pemerintah. Pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, ya, sebelum pandemi. Kemudian angka harapan hidupnya juga tinggi. IPM Kota Ambon juga sudah tinggi kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dia sudah termasuk dalam kategori tinggi, sementara kabupaten kota yang lain itu masih dalam kategori sedang. Demikian juga kalau kita lihat dari masalah indikator sosial yang lain. Salah satu contoh, garis kemiskinan dia juga tinggi, 570 sekian ribu per bulan. Kemudian angka presentasi kemiskinan Kota Ambon juga sangat rendah, 4%. Jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Maluku. Jadi dari sisi ini saya melihat bahwa Kota Ambon sudah layak dikatakan sebagai kota yang maju. Di samping itu juga beberapa infrastruktur yang sudah cukup memadai, baik itu infrastruktur dasar, ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, itu juga sudah cukup memadai. Namun bukan berarti bahwa tidak ada, kita cukup sampai di sini. Masih banyak yang perlu ada penguatan-penguatan lain yang perlu dilakukan dalam usia Kota Ambon yang baru. Kami sebagai putra daerah yang lahir di Ambon, besar tumbuh di Ambon, saya juga sangat berharap supaya pemerintah kota ke depan itu bisa melihat kelemahan-kelemahan yang ada sekarang ini untuk kemudian diperbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau disebutkan tadi beberapa infrastruktur atau bisa dibilang adalah Kota Ambon adalah saat ini adalah kota yang maju karena dia memiliki infrastruktur secara bagus, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun visi terbesar Kota Ambon kan tidak stuck di situ, artinya harus ke depannya juga akan lebih bagus, bahkan bisa disebutkan sebagai kota mandiri, artinya dia bisa membiayai kota-kotanya sendiri mulai dari pajak dan mungkin dari PAD kota itu sendiri. Gimana tanggapan Bung Ulis? Ya, memang kalau kita lihat dari strategi pemerintah secara nasional maupun juga lokal, setiap pembangunan yang ada di daerah itu kan berusaha bagaimana supaya daerah itu bisa mandiri. Mandiri ini bisa dalam pengertian tadi, yaitu mandiri dalam arti mandiri keuangan, artinya minimal ketergantungan Kota Ambon terhadap dana transfer pusat itu kan harus kecil atau rendah. Namun hal itu menurut saya masih jauh dari harapan, karena PAD Ambon, walaupun Kota Ambon adalah salah satu kota yang memberikan kontribusi PAD terhadap APBD, terhadap APBD Provinsi Maluku,
tapi itu masih jauh dari harapan, ya, masih jauh dari harapan, sehingga kalau Kota Ambon dikatakan mandiri dalam arti mandiri keuangan, saya kira ini masih perlu ada upaya-upaya kerja keras, dalam arti bahwa penataan sistem perpajakan yang ada di wilayah Kota Ambon sendiri mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh, baik SDM sistemnya, kemudian sumber-sumber PAD yang masih belum digarap itu bisa perlu ditingkatkan. Tetapi kemandirian yang lain yang saya lihat hari ini sudah ada di Kota Ambon itu adalah bahwa menurut indeks pembangunan desa dari BPS yang bersumber juga dari Kementerian Desa, kita melihat bahwa di Kota Ambon sampai dengan hari ini sudah tidak ada daerah atau negeri yang dikatakan negeri tertinggal atau keterbelakangan, tidak. Mereka sudah ada, jadi ada 50 negeri yang ada di sana dengan berapa desa itu mereka sudah masuk di dalam kategori berkembang dan mandiri. Jadi persentase berkembang lebih besar daripada mandiri, tapi mereka sudah mengarah ke sana. Sehingga yang kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang, lewat usaha keras dari pemerintah kota dengan seluruh jajarannya dan juga dukungan masyarakat Kota Ambon, kami sangat berharap supaya target kemandirian itu bisa tercapai. Syukur-syukur kalau kemudian bisa mandiri secara keuangan, jadi penerimaan PAD-nya tinggi sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat, DAU, DAK, dana bagi hasil itu kemudian menjadi lebih rendah. Mungkin kita ngelihat dari perkembangan wilayah sendiri. Ini kayak saya dengar nih ada isu pemekaran, yaitu daerah lain yang mungkin menempel di Kota Ambon akan bergabung. Itu gimana wacana tersebut, Bung Ulis? Oh iya, berkaitan dengan ini persisnya itu kan ada wacana untuk bagaimana Jazirah Leihitu. Jazirah Leihitu ini memang secara kontinental dia lebih dekat dengan Ambon. Tetapi dia secara administratif pemerintahan, dia ada bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Memang saya juga sempat dengar ada berbagai wacana yang berkembang supaya kalau bisa ke depan Jazirah Leihitu ini bergabung menjadi salah satu kecamatan dari Kota Ambon. Saya pribadi, saya orang makro, saya orang perencanaan. Kalau saya melihat kondisi ini, bagi saya Leihitu itu kan satu wilayah yang cukup potensial. Hari ini kalau dia bergabung dengan Kota Ambon itu sesuatu yang tidak tepat menurut saya. Kalau hari ini? Kalau hari ini ataupun ke depan. Justru ke depan saya lebih konsen, lebih fokus kalau misalnya kemudian Leihitu ini dimekarkan menjadi satu kabupaten. Satu kabupaten, karena dia memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup, kemudian dia juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup. Nah, tinggal persoalannya sekarang sampai seberapa jauh ketersediaan infrastruktur yang mendukung proses pemekaran itu yang menjadi persoalan. Nah, ini kembali lagi-lagi kita mempertanyakan sampai sejauh mana political will dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mempersiapkan itu. Kalau saya justru saya lebih cocok kalau misalnya di wilayah Maluku Tengah ini Jazirah Leihitu yang dimekarkan, bukan yang lain. Kalau yang lain ada beberapa kawasan atau daerah yang mau dimekarkan di wilayah Maluku Tengah, menurut saya kurang tepat. Yang tepat adalah Jazirah Leihitu untuk Maluku Tengah. Jadi kalau dia harus masuk ke Kota Ambon, walaupun secara kontinental dia berdekatan dengan Ambon, bagi saya kurang tepat dan memang tidak tepat. Yang paling tepat adalah dia harus dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Kalau saya itu lebih cocok. Tapi ya mungkin pihak lain mempunyai pendapat yang berbeda, itu sah-sah saja.
Jadi kalau kita ngelihat bicara pendidikan, kesehatan itu kan adalah sarana penunjang termasuk infrastruktur jalan di Kota Ambon sendiri. Namun kalau saya lihat dan lihat fakta Kota Ambon saat ini, kesehatan di Kota Ambon, tenaga-tenaga medis kesehatannya juga menurut data itu sangat kurang. Pendidikan pun demikian. Adakah terobosan dari Bung Ulis untuk misalkan Kota Ambon sendiri memiliki rumah sakit sendiri dengan tenaga ahli bagus, bekerja sama dengan jurusan kesehatan di Patimura, dan pendidikannya juga bagaimana menurut Bung Ulis ke depannya? Jadi suatu daerah itu dikatakan berkembang ketika pembangunan itu berjalan dan pembangunan ini melibatkan semua elemen. Itu pada prinsipnya harus demikian. Harus diakui bahwa sekalipun Kota Ambon ini dikatakan maju, tadi saya sudah tegaskan bahwa masih ada banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperkuat untuk periode-periode ke depan. Jadi baik di bidang pelayanan publik, kesehatan, kemudian penyediaan tenaga dokter, tenaga medis dan non medis lainnya, ini memang relatif masih kurang. Itu juga salah satu kendala untuk bagaimana mencapai derajat kesehatan yang baik di Kota Ambon. Itu menjadi PR untuk tahun-tahun ke depan. Begitu juga dengan infrastruktur pendidikan. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, memang Kota Ambon sudah maju. Tetapi kalau Kota Ambon dibandingkan dengan kota-kota yang lain di luar Maluku, memang kita harus akui juga bahwa itu masih jauh daripada apa yang diharapkan. Namun, kita sangat percaya pemerintah kota nanti ke depan diharapkan bisa peka terhadap persoalan-persoalan ini. Nah, yang paling penting menurut saya hari ini selain pendidikan, kesehatan, tapi juga infrastruktur jalan dan infrastruktur energi, listrik ini seharusnya menjadi agenda dari pemerintah kota untuk tahun-tahun ke depan. Tingkat kepadatan dan kemacetan Kota Ambon hari ini cukup memprihatinkan menurut saya. Sehingga pemerintah kota ke depan harus memikirkan bagaimana solusi untuk mengurai kemacetan-kemacetan ini. Dan bagi saya pribadi, salah satu contoh begini, dulu pernah ada wacana bahwa akan dibangun flyover dari Batu Merah turun sampai ke wilayah Mardika. Bagi saya anggaran 400 miliar pada waktu itu kalau dipakai untuk membangun flyover tidak efektif. Sebaiknya 400 miliar itu kemudian digunakan oleh pemerintah kota untuk mengembangkan infrastruktur dari kecamatan Teluk Baguala sampai ke kecamatan Lei Timur Selatan dan Nusaniwe. Karena wilayah ini, Bung Gunawan, ini infrastruktur masih lemah, ya, masih lemah. Padahal menurut saya wilayah ini juga adalah wilayah yang potensial. Kalau kita lihat dari tingkat pemerataan pembangunan, saya melihat masih timpang. Di Kota Ambon, Kecamatan Sirimau sudah berkembang. Nah, tetapi Kecamatan Lei Timur Selatan, Baguala belum berkembang dengan baik. Sehingga lebih baik 400 miliar itu digunakan untuk membangun infrastruktur di Lei Timur Selatan. Di daerah pegunungan itu daerahnya potensial, sehingga bisa dijadikan misalnya Lei Timur Selatan itu bisa dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat, ya, ekowisata bisa berkembang di sana. Kemudian yang kedua, daerah itu daerah penghasil buah, jadi bisa juga diciptakan negeri-negeri yang ada di kecamatan itu, Lei Timur Selatan, untuk menjadi kecamatan atau negeri-negeri desa wisata, wisata buah. Sentra-sentra penghasil buah. Penghasil buah, dan itu rata-rata mereka yang supply ke Kota Ambon. Nah, cuma memang kendalanya di sana adalah infrastruktur baik listrik maupun infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, ini penting ke depannya. Kemudian di wilayah kecamatan Nusaniwe kalau nggak salah, itu ada satu kampung atau negeri yang kita sebut Mangga Dua dan Kayu Putih. Ini juga perlu dihubungkan kalau menurut saya. Ini
pemerintah kota harus berani untuk melakukan rencana itu. Ada apa di Mangga 2 dan Kayu Putih ini? Di sini kan padat penduduk. Oh, bukan ada penghasil atau apa? Bukan. Bisa, artinya kalau misalnya ini ada jembatan, kemudian itu yang dulu saya bilang jembatan Kayu 2, artinya jembatan yang menghubungkan Kayu Putih dan Kayu 2. Salah satu manfaatnya adalah bisa mengurai kemacetan di Kota Ambon, kota yang lama, jalan-jalan ini, sehingga orang bisa berinteraksi di atas. Nah, kalau ini semua bisa lancar, sangat mungkin sekali bahwa pusat-pusat ekonomi baru itu akan berkembang di sana. Seperti yang terjadi hari ini di Kecamatan Sirimaut. Itu sudah berkembang, bahkan ada kantor-kantor dinas yang ada di sana. Nah, prototipe ini bisa kita bawa kepada pengembangan kota Kecamatan Lei Timur Selatan sebagai Ambon 3. Jadi ada dinas-dinas yang kita relokasinya ke atas. Sehingga mau tidak mau aktivitas manusianya kan di atas. Tingkat kemacetan di bawah menjadi berkurang. Nah, kalau ada kegiatan administrasi pemerintahan di atas, ekonomi berkembang, ada supermarket, minimarket dan sebagainya macam di atas, saya juga yakin tuh bahwa nanti orang juga akan terkonsentrasi di atas, sehingga di Lei Timur Selatan, sehingga lalu lintas di sini akan bisa longgar. Nah, kan tingkat kemacetan itu ketika kita, kalau Bung Gunawan ke Ambon itu, ketika kita turun dari jembatan Merah Putih, kita naik tanjakan untuk Desa Batu Merah, itu memang turun macet karena semua mau masuk Kota Ambon di situ. Nah, kalau misalnya ada pembukaan akses jalan dari Lei Timur Selatan, dari Paso ke sana, kemudian dari Desa Batu Merah itu Kebun Cengkeh dibuka ke Karangpanjang ke atas. Bagi saya, orang yang mau ke Karangpanjang tidak perlu lagi masuk ke bawah, tapi dari Batu Merah langsung. Nah, di sini kan bisa terurai, ketimbang kita ingin membuat ikon-ikon yang kemudian tidak populis dengan membuat flyover. Ampun, terlalu sempit untuk sebuah flyover, kecuali mereka membuat jalan semacam tol. Kan Teluk Ambon itu bagaikan U. Dia bentuknya seperti ini, U, huruf U. Jadi kalau bikin jalan lingkar ini iya toh? Ya, sehingga ketika orang dari bandara mau ke Kota Ambon itu menyisir laut. Itu jauh lebih bagus menurut saya, ketimbang harus membuat flyover dari Batu Merah turun ke bawah. Bagi saya itu sia-sia. Sebaiknya anggaran besar itu dipakai untuk kembangkan di atas. Di usia yang 445 tahun, agar mungkin manusianya bisa menjadi manusia mandiri dan terkonsentrasi di Kota Ambon yang bisa memajukan kotanya itu sendiri. Kalau saya sebagai putra daerah yang lahir besar di Ambon, saya cuma mengharapkan supaya pembangunan infrastruktur itu harus merata, supaya aktivitas ekonomi di Ambon itu juga bisa meningkat. Dengan aktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat, ini sangat berkontribusi untuk kekuatan demand supply. Nah, demand supply berkembang berarti produksi juga, jadi productionnya berkembang. Kalau produksi berkembang berarti kan ini akan menciptakan multiplier effect, baik secara ekonomi maupun sosial kepada sehingga money supply, uang beredar juga banyak. Nah, kalau money supply berkembang, industri jasa keuangan, perbankan, lembaga-lembaga non-bank lainnya bisa termasuk, ya kalau era sekarang, era digitalisasi, berarti ada fintech, kemudian pola-pola digitalisasi financing itu juga bisa berkembang di sana. Nah, apalagi anak-anak muda di Kota Ambon ini kan, bagi saya itu yang pernah saya sampaikan, bahwa mereka adalah kreator-kreator muda yang sangat potensial. Ini butuh kepedulian dari pemerintah daerah. Nah, hari ini Ambon dicanangkan sebagai kota musik. Sudah bagus sebetulnya, tetapi konkretnya seperti apa sehingga kota musik itu betul-betul dikatakan Ambon kota musik itu kelihatan wujudnya, itu yang juga harus menjadi PR pemerintah kota ke depan. Tidak hanya sekedar kita buat konser, tidak hanya sekedar kita
nyanyi sana nyanyi sini, tidak seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Tapi ya paling tidak ada infrastruktur lain yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota untuk bagaimana mengembangkan seni budaya, olah vokal, dan kemudian itu menjadi nilai ekonomi bagi generasi muda Maluku yang ada di Kota Ambon yang potensial untuk kemudian bisa menjadi musisi pencipta lagu yang berkualitas. Jadi tidak hanya menjadi musisi-musisi yang sekedar nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah semata-mata, tapi minimal bisa compete. Karena saya bilang begini, Bung Gunawan, orang Maluku secara lahiriah dia dikandung itu sudah pandai menyanyi. Jadi talenta alami itu sudah, menurut saya itu sudah 30-40%. Tinggal kemudian bagaimana ini dikembangkan melalui pola-pola yang lebih educated. Kalau ada tambahan kota musik digital, jadi kan saat ini kan para kreator mulai dari Bandung, Jogja, Malang itu memanfaatkan tadi digital tadi, ada YouTube musik yang bisa dimonetize. Setuju nggak kalau misalkan Kota Ambon jadi kota musik digital? Jadi mereka berkreasi dan mencari uang ya tadi melalui kekinian gini. Ya, kalau memang itu sesuatu yang positif dan konstruktif bagi masyarakat Kota Ambon, apa salahnya di mana? Iya kan? Kita terima aja. Oke, kita tutup dengan itu, Bung Ulis. Ya. Oke, terima kasih pemirsa IGTV. Kita sudah bincang-bincang mengenai outlook Kota Ambon yang memang sudah berusia tua, 445 tahun. Di mana fintech, uang digital, musik digital sudah merajai di seluruh dunia. Indonesia sudah mulai banyak yang berkolaborasi. Demikian juga Kota Ambon yang hanya memakai sebagai kota musik. Kalau ditambahkan menjadi kota musik digital dan mencari uang di situ, mungkin Kota Ambon menjadi industri nomor 1 di Indonesia sebagai kota musik. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.